Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran selaku tugas daripada mata kuliah pengembangan media dan juga sumber belajar yang diampuh oleh yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nyayo Khadijah SAG MSI dan juga Ibu Mastum Baiti. Baiklah, selanjutnya perkenalkan, nama saya Ashabul Kahfi dengan nomor induk mahasiswa 2010 20 20 24. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang multimedia yang terdiri daripada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, apa pengertian daripada multimedia, dan yang kedua, bagaimana mengapa menggunakan multimedia, dan yang ketiga, bagaimana pemanfaatan multimedia, yang keempat, bagaimana sistem daripada multimedia, dan yang terakhir adalah apa saja komponen daripada multimedia. Baiklah teman-teman, sebelumnya perkenalkan juga kepada 5 sahabat-sahabat saya yang akan membantu saya dalam menjelaskan materi kita tentang multimedia ini. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Ashabul, kemudian dijelaskan oleh Ashab, dan kemudian dijelaskan juga oleh saudara Kahfi, dan juga kemudian dibantu oleh saudara Kahfi Ashabul, dan barulah yang terakhir saya Al-Bagir Ashabul Kahfi akan menjelaskan. Baik, kita lanjut. Perkenalkan, saya Ashabul akan membantu menjelaskan bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian multimedia. Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berasal dari bahasa Latin, yaitu nouns yang berarti banyak ataupun bermacam-macam. Sedangkan media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium yang berarti perantara ataupun sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan ataupun membawa sesuatu. Nah, dari sinilah kita bisa mengartikan bahwasanya multimedia ini merupakan perpaduan antara berbagai media yang berupa teks, gambar, grafik, sound, animasi, video, dan juga interaksi dan lain sebagainya yang dikemas menjadi satu dalam satu, kemudian digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Jadi multimedia merupakan suatu kombinasi data ataupun media untuk menyampaikan suatu informasi, sehingga informasi tersebut tersaji dengan lebih menarik dan juga lebih bagus. Mungkin hanya sekian. Halo, baiklah, di sini saya Ashab akan melanjutkan daripada penjelasan kita, yaitu tentang mengapa menggunakan multimedia. Baiklah, mengapa kita menggunakan multimedia? Ya, karena multimedia ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Ya, karena dapat mengembangkan kemampuan indera dan juga menarik serta minat daripada orang-orang. Nah, dan juga di sisi lain, multimedia ini dapat memberikan keuntungan terhadap penyampaian dan juga penerimaan informasi, seperti lebih komunikatif. Komunikatif ini maksudnya adalah lebih mudah dipahami, kemudian mudah dilakukan perubahan, dan juga lebih interaktif serta lebih leluasa di dalam menemukan kreativitas. Inilah daripada salah satu alasan mengapa kita menggunakan multimedia. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Oke, baiklah, di sini saya Kahfi akan melanjutkan penjelasan kita tentang pemanfaatan multimedia. Adapun pemanfaatan multimedia ini dilakukan dalam berbagai bidang. Adapun bidang yang pertama yaitu seperti kegiatan kerja, yang mana pemanfaatan multimedia ini seperti menggunakan adanya teleworking, sehingga para pekerja dapat melakukan pekerjaannya tidak harus datang ke kantor. Nah, kemudian ada juga bidang cara belanja, dan ada juga bidang jual beli, dan ada juga dalam bidang cara memperoleh informasi, yang mana menggunakan internet dari berbagai software untuk mencari informasi, misalnya membaca online, belajar musik,
secara online ataupun belajar hal-hal lainnya. Nah, kemudian ada juga di bidang cara belajar, yang mana proses pembelajaran menggunakan komputer multimedia dengan adanya mengajar ataupun belajar online. Nah, inilah daripada berbagai bidang pemanfaatan dari multimedia. Mungkin hanya sekian. Baiklah, di sini perkenalkan, saya Kahfi Ashabul akan melanjutkan penjelasan daripada saudara-saudara saya, yaitu tentang bagaimana sistem multimedia itu. Nah, adapun sistem multimedia ini mempunyai pengertian, yaitu suatu integrasi ataupun gabungan daripada komponen-komponen multimedia seperti teks, gambar, suara, audio, animasi, dan video. Nah, secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari daripada sistem multimedia ini menjadi suatu kebutuhan yang penting, seperti komputer, film, video, TV, radio, dan lain sebagainya. Dan hal itulah merupakan bagian-bagian daripada multimedia yang sangat digunakan di dalam sistem multimedia. Kembali lagi kepada saya, Ashabul Kahfi, yaitu membahas tentang materi kita yang terakhir, yaitu apa saja komponen-komponen multimedia. Adapun komponen multimedia yang pertama yaitu teks. Teks merupakan kombinasi huruf yang membentuk suatu kata ataupun kalimat yang digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang dimaksud ataupun menjelaskan materi pembelajaran yang dapat memberikan kepahaman bagi pembacanya. Nah, kemudian komponen selanjutnya yaitu ada yang namanya grafik. Nah, grafik ini merupakan hal yang terpenting di dalam multimedia. Nah, kemudian ada juga yang namanya komponen gambar, image ataupun visual diam, yang merupakan penyampaian informasi secara bentuk visual. Nah, kemudian ada juga komponen video visual gerak. Nah, yang mana video visual gerak ini merupakan media yang dapat menunjukkan simulasi benda nyata. Nah, kemudian komponen selanjutnya yaitu animasi. Animasi ini merupakan suatu tampilan yang menggabungkan antara media seperti teks, grafik, dan juga suara dalam suatu aktivitas pergerakan. Nah, kemudian komponen selanjutnya yaitu ada juga yang namanya audio, suara ataupun bunyi, yang mana didefinisikan sebagai macam-macamnya dalam bentuk digital. Nah, kemudian ada juga yang terakhir yaitu interaktivitas elemen. Nah, inilah yang sangat penting dalam multimedia. Mengapa? Ya karena elemen ini sangat memanfaatkan daripada kemampuan komputer sepenuhnya. Mungkin hanya sekian teman-teman sekalian. Semoga apa-apa yang telah kami sampaikan tadi itu sangat bermanfaat bagi kita. Semoga bermanfaat dan juga berkah bagi kita semua. Dan jikalau masih ada hal-hal yang belum paham, maka nantinya boleh ditanyakan. Mungkin apabila ada kesalahan dari kami ataupun kekurangan dari kami memohon maaf, dan kepada Allah kita semua mohon ampun. Mungkin sekian, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.